Sampai di situ saya hubungi Ibu Weni, gimana ini? Ya akhirnya saya suruh turun di aliansi itu nyebrang. Saya bilang saya belum tahu jalannya untuk menyeberang di sini. Jadi dijemput. Puji nama Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan tidak akan percuma lewat ya karena waktu yang sudah terlambat. Tapi kita percaya ketika kita membuka hati bagi Tuhan dan firman Tuhan, disinilah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan tema kita ini, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Ya, luar biasa. Ya, tamu agung nih yang mau datang nih. Ya, kalau presiden aja yang mau datang kunjungan ke tempat kita, daerah kita, persiapannya berbulan-bulan. Ya, ini persiapannya kita nggak tahu sampai kapan ya, karena nggak ada yang tahu. Aku datang segera itu kapan kita nggak tahu. Ya, tapi ada makna yang luar biasa yang kita boleh dapati dari ayat-ayat ini. Dalam Wahyu 22 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya nggak usah pakai ini kali ya, cukup keras suaraku. Ya. Dan kaitannya dengan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan Allah. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu saja ya, kalimat atau kata kalimat yang berkata aku datang segera itu ada beberapa kali diulang. Ya. Nah kalau hal itu diulang-ulang berarti itu sangat penting. Betul? Kalau peringatan itu diulang-ulang, nasihat itu diulang-ulang berarti itu sangat penting. Ya. Itu sebabnya dikatakan aku datang segera. Ya. Pertama di dalam Wahyu 3 ayat 11 itu firman Tuhan aku datang segera itu ada. Dikatakan aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ada pesan, kenapa dikatakan Tuhan katakan aku datang segera ya. Aku datang segera, di dalam ayat ini mempunyai makna ya, mempunyai makna dikatakan peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya Yesus ingin mendorong setiap jemaat yang ada di Philadelphia ya untuk tetap setia dan memegang teguh iman mereka. Ya. Peringatan ini, nasihat ini atau pemberitahuan ini mengatakan aku datang segera. Ya. Ini mengingatkan ada di Philadelphia juga kepada kita saat ini bahwa kita harus berjaga. Kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab akhir-akhir ini kejahatan begitu banyak terjadi. Situasi-situasi yang buruk terjadi. Banyak hal kejadian-kejadian yang kita tidak bisa pecahkan dengan akal pikiran kita. Kesulitan begitu banyak, ekonomi, masalah rumah tangga, masalah di dalam pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Peringatan ini aku datang segera mengingatkan kita supaya kita benar-benar berjuang, mempertahankan iman kita. Jangan sampai keadaan dan situasi membuat kita goyah. Membuat kita goyah. Dan membuat kita lari dari Tuhan karena kita mau cepat-cepat mencari pertolongan untuk keluar dari masalah. Siapa saja yang bisa menolong keluar dari masalah, kita ikut. Ya. Banyak sekali tawaran dunia
untuk coba mengalihkan kita dari keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Saya kasih kesaksian, waktu saya sementara bolak-balik rumah sakit ya. Puji Tuhan, Tuhan percayakan itu, sakit, gangguan di ginjal. Saya tahu sudah tinggal FGR-nya tinggal 24. Ya. Tapi puji Tuhan ada BPJS, Tuhan kasih hikmat buat kita untuk ikut itu. Walaupun banyak orang bilang, waduh susah. Ya memang susah, begitu ratusan pasien, dokternya cuma 5 dalam satu poli. Terang aja kita harus tunggu dari pagi. Belum sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Itu berat banget. Tapi di situ saya enjoy, saya bisa bersaksi. Saya bisa bicara. Bahkan ada satu suster, ya. Ada masalah yang berat, saya nggak usah ngomong masalahnya apa, tapi sangat berat. Dan karena itu tekanan yang berat, jadi nasihat orang si A, si B, si E, apalagi istrinya jenderal, dia ikutin. Gak taunya perginya ke daerah Cianjur sana. Ya, ketemulah. Sudah nggak tahu, ini berat, ya masalah. Ini kenyataan, ya kenyataan. Kita pun punya masalah, bukan nggak punya masalah, ya. Pergilah dia, diajak pergi ke sana. Gak tahu ke kiai. Sampai di sana, udah ngomong, udahlah Bu pulang aja. Nanti minta doanya sama kucing. Coba. Makanya di mana-mana lagi kasih makan. Kotorannya di mana-mana, di apartemen saya tinggal begitu. Maaf saya. Tapi justru di situ dia sadar. Ngapain kita minta doanya sama kucing? Di situ dia sadar, baru terbuka, baru saya layanin dia. Puji Tuhan, kabar baik. Masalahnya mulai satu-satu terbuka. Ada masalah, jangan lari kemana-mana. Iya. Ini makanya Tuhan, aku datang segera. Kalau orang sudah katakan, aku datang segera, ya. Kaum keluarga kita jauh datang, aku mau datang. Rasanya kita siap-siap, ya. Siap-siap, semuanya siap-siap, ya. Bahkan mungkin kita suami istri lagi berantem, ya. Tapi karena ada keluarga berdatang, kita pokoknya baik-baik dulu ya sekarang. Ya, karena ini yang mau datang ini saudara ini loh. Apalagi saudara ini support kita. Kita mau tunjukkan yang terbaik. Nah, Tuhan tahu situasi keadaan sekarang ini bukan baik-baik saja. Berat Bapak Ibu Saudara. Makanya Bang, aku datang segera. Ya, dia katakan, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang ada dalam kehidupan kita? Iman kan? Percaya kita kepada Tuhan itu yang kita pegang. Jangan sampai ada masalah menggoyahkan iman kita. Saya baru khotbah tadi di Natal. Saya bilang terang itu Kristus. Di Natal kita bukan lagi membayangkan bayi Yesus. Selalu terkenang kepada bayi Yesus. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita bukan punya Tuhan yang bayi munggil yang tidak buat apa-apa. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Di momen Natal ini justru kita akan melihat, menanti janji Tuhan di mana Dia akan datang untuk kedua kali. Itu dia. Aku akan datang segera. Kapan? Tidak ada orang yang tahu. Berarti rahasia. Kalau kita sudah tahu, Dia mau datang besok, hari ini kita baik-baik semua. Ya benar gak? Jaga-jaga. Tapi dia belum, aku datang segera. Akhirnya mari kita siapkan hati kita. Bukan siapkan makanan enak-enak. Siapkan rumah yang gede untuk Tuhan tinggal. Bukan. Siapkan hati kita. Jaga hati kita. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi penguasa udara. Dan terutama melawan kedagingan kita. Itu yang paling sulit. Setan mah kita tolak, dia pergi, dia nggak berani untuk jamah kita. Kalau Tuhan nggak izinkan, ya. Tapi aku, egonya kita mau usir kemana? Dia nempel terus dengan kita. Itulah yang kita harus perjuangkan tiap hari.
Kadang-kadang keinginan-keinginan daging kita yang menjerumuskan kita, yang bisa menjual iman kita. Ini Yesus katakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai mahkotamu diambil orang. Ya, imanmu pegang. Seberat apapun masalah persoalanmu, percayakan kepada Tuhan Yesus yang bukan bayi lagi, tapi dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong engkau, yang sanggup memecahkan masalah serumit apapun, sebenang kusut apapun. Ya, masalahmu itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Masalahnya pertanyaan, apakah dia benar-benar hidup dalam kita? Apakah Yesus itu tetap ada dalam hidup kita? Atau dia hanya sekedar kita tahu di luar saja. Yesus harus ada dalam hati kita. Amin. Harus ada dalam kehidupan kita. Harus ada dalam semua aktivitas kita. Bukan cuma waktu di gereja, waktu kita melayani. Tapi seluruh aktivitas kehidupan kita. Yesus itu harus ada. Memerintah, menguasai kehidupan kita. Jadi ini, tetap setia. Perjuanganmu masih panjang, nggak tahu sampai kapan, ya. Tapi itu yang kita pertahankan. Jangan sampai kita jual, jangan sampai kita lepaskan hanya karena perut. Jangan hanya karena keinginan daging. Ya, memang kita manusia. Firman Tuhan bilang kalau kamu mau mengikut aku maka engkau harus pikul salib. Jadi ikut Tuhan tuh nggak enak. Secara daging kita nggak enak karena harus pikul salib. Dan salib pun kita nggak bisa pilih. Apapun salib yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan izinkan itu supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam Wahyu 22 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kita tahu wahyu ini adalah nubuat. Ya, wahyu ini adalah suasana yang nanti terjadi, bukan sekarang. Ya, itu satu nubuat. Ya, itu mempersiapkan setiap orang percaya untuk kedatangan Tuhan, supaya kita dijemput dan kita terangkat bersama Tuhan di atas awan yang permai. Dan satu saat kita akan turut memerintah bersama dia 1000 tahun lamanya. Luar biasa. Ya. Nah, ini Yesus ingin menekankan pentingnya memperhatikan dan memelihara nubuat kitab Wahyu. Yesus ingin kita umatnya tahu bahwa kedatangannya akan membawa berkat bagi mereka yang memperhatikan dan memelihara nubuat kitab ini. Ya, berbahagialah mereka yang memelihara nubuat. Artinya memelihara bukan pelihara seperti kita pelihara pohon atau apa, enggak. Artinya kita memperhatikan itu. Kita menjaga, mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Kalau dia katakan setialah kamu sampai pada akhirnya. Harus setia. Itu artinya. Jadi berpegang teguh. Menuruti atau memperhatikan setiap berita firman Tuhan. Ya, setiap berita firman Tuhan diperhatikan, direnungkan, dilakukan. Ya, karena mereka yang memelihara dikatakan bahagia karena ada yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang luar biasa bagi mereka yang memperhatikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, firman itu luar biasa. Firman itu menjadi benteng, pagar kehidupan kita, pagar keluarga kita. Apalagi PGI mengambil tema untuk Natal ini, kehadiran Yesus menyelamatkan keluarga. Itu jadi penting sekali dalam keluarga itu. Dijaga. Karena iblis gak bisa menghancurkan gereja seutuhnya. Tapi dia mulai dari keluarga. Nah, kita jaga. Bagaimana kita menjaga keluarga? Ya. Sulit dengan akal pikiran kita. Tapi dikatakan firman Tuhan itulah yang akan menjadi pagar perlindungan bagi setiap keluarga kita. Amin.
Jadi jangan cuma baca ya lalu melupakan. Baca dan renungkan. Memang kalau baca firman Tuhan itu capek, membosankan. Apalagi kalau baca imamat dan seterusnya itu, waduh. Tapi kalau baca WA, waduh. Sampai ketawa-ketawa sendiri ya. Bisa berjam-jam sampai kesemutan tuh tangan. Sudah kesemutan baru aduh capek. Tapi baca firman Tuhan. Bagi orang yang sulit tidur, bilang, baca firman Tuhan, pasti cepat tidur. Firman Tuhan dipakai hanya untuk supaya obat tidur gitu loh. Ya nggak apa-apa, daripada minum obat tidur, baca firman Tuhan. Ya, pasti ada yang nyangkut. Ya, walaupun cuma satu kata atau satu kalimat, pasti ada yang nyangkut. Nggak mungkin nggak, pasti ada yang nyangkut. Cuman kadang-kadang yang nyangkut itu bertentangan dengan keinginan kita. Makanya kita coba untuk lalukan, enggak. Tapi itu terus mengejar kita sampai kita menerima itu. Itulah firman Tuhan. Dia bukan cuma berikan yang baik-baik, enak-enak. Tapi dia juga menegur, menasihati. Ya. Dia tegur itu berulang-ulang. Ketemu ayat itu lagi. Di kitab yang lain ketemu lagi ayat itu. Itu artinya itu penting. Berarti cepat bertobat. Kalau enggak, nah kita tahu sendiri apa akibatnya. Ya, Tuhan kita pengasih, penyayang, tapi Dia juga adil. Ya, kalau kita bersalah nggak bertobat, ada hukumannya. Ya, bertobat. Ya, jadi pentingnya firman itu, pertahankan, pegang, ya, dan lakukan firman itu, sebagaimana yang dikatakan bahwa Yesus ingin menekankan pentingnya memperhatikan dan memelihara nubuat kitab Wahyu. Yesus ingin kita umatnya tahu bahwa kedatangannya akan membawa berkat bagi mereka yang memperhatikan dan memelihara nubuat itu. Luar biasa. Ya. Yang berikut ya, dalam Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Diulang lagi ya di sini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus ingin setiap orang percaya tahu bahwa kedatangannya akan membawa konsekuensi bagi setiap orang, baik maupun yang jahat. Ya. Kalau kita melakukan yang baik, ada upah. Keselamatan, hidup yang kekal. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka kita akan menerima hukuman yang kekal. Jadi itu bukan satu ancaman sebetulnya. Aku datang segera, bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan kita. Supaya kita peduli akan kehidupan kita. Supaya kita peduli akan nasihat firman Tuhan. Supaya kita peduli akan kedatangan Tuhan. Ya, jangan kata, masih lama. Gak apa-apa, Tuhan juga tahu, aku masih happy-happy nih. Enggak, sekarang harus punya ketegasan, punya komitmen dengan Tuhan. Bahwa kita mau benar-benar menjadikan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau menyambut kedatangannya dengan menjaga kehidupan kita, melakukan hal-hal yang baik. Ya. Lalu di dalam Wahyu 22 ayat 20 yang menjadi nats kita. Dikatakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Yesus ingin menegaskan bahwa ia akan datang segera dan meminta umatnya untuk menyambut kedatangannya. Karena kedatangannya akan membawa keselamatan, kebahagiaan bagi mereka yang percaya. Jadi siap. Amin. Kita harus siap. Ya, seolah-olah Tuhan akan datang besok. Seolah-olah Tuhan akan datang besok. Besok lagi seolah-olah Tuhan akan datang besok. Berarti kita akan terus menjaga kehidupan kita. Supaya kita tetap berkenan. Menyenangkan hati Tuhan dan kita tetap memelihara iman kita.
kepada Tuhan. Jadi perkataan Yesus, aku datang segera, adalah untuk menekankan pentingnya persiapan serta kesetiaan bagi kita umatnya, serta untuk membawa kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan kita. Yang baik akan menerima upah yang baik, tapi yang jahat akan menerima upah kejahatan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hubungannya aku datang segera dengan perayaan Natal hari ini, lalu wisuda PLPR ketiga angkatan 35, terus dengan pengutusan. Bingung ya. Tapi ini benar-benar berkaitan. Natal bukan lagi melihat kepada bayi yang Yesus yang baru lahir, kecil mungil, tidak berdaya, tetapi menanti janji Tuhan digenapi, yaitu kedatangannya. Jadi setiap kali kita perayaan Natal, jangan membayangkan masa lalu. Jangan kembali kepada masa lalu. Gak berdaya, gak bisa buat apa-apa. Tapi kita lihat ke depan. Setiap kali Natal kita minta, Tuhan, kita sedang menanti janji-Mu Tuhan. Engkau datang untuk kedua kali, menjemput setiap saleh-salehmu. Itu yang kita ingat. Itu janji Tuhan. Supaya digenapi. Ya tadi bilang, datanglah. Ya Tuhan, datanglah. Ya, kita berani untuk katakan gitu. Aku datang segera. Ya datanglah Tuhan. Sudah siap? Sudah lakukan sesuatu buat dia? Sebagai bagian yang kita mau persembahkan, ini loh Tuhan, aku sudah lakukan ini. Jangan sampai Tuhan bilang, apa itu? Aku tidak kenal kamu, enyahlah daripada aku. Waduh. Jadi jangan kita bangga-banggakan kalau kita sudah melakukan sesuatu. Tapi banggakan kalau engkau tetap mempertahankan imanmu kepada Yesus dan tidak tergoyahkan. Amin. Amin. Jadi itu selalu perayaan Natal. Selalu kita lihat kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ya. Segala masalah persoalan sepanjang tahun yang kita lewati, di momen Natal ini justru kita katakan, Tuhan, aku menantikan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput setiap saleh-saleh-Mu, termasuk saya Tuhan. Kalau kita berani berkata demikian, berarti memang kita telah menjaga kehidupan kita, hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita belum sanggup katakan itu, kita tetap bergumul sampai kita berani katakan, iya Tuhan, datanglah segera. Tapi jangan katakan, ya datanglah segera, karena kita memang sudah putus asa. Iya, jangan seperti Elia, udah Tuhan mati saja. Ya, Tuhan bilang, no, enggak. Belum waktunya, kau cuma perlu istirahat, kau perlu makan, kau perlu minum, kau perlu tidur. Masih panjang perjalanannya. Masih panjang perjalanannya. Ya. Jadi ya kalau kita bilang ya Tuhan datang segera, berarti benar-benar hati kita siap. Kapan saja Tuhan datang, kita siap dan kita bisa mempertanggungjawabkan semua iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kedua, hubungannya dengan wisuda dan pengutusan. Ya. Para wisudawan, wisudawati yang sudah dilatih, dimuridkan, siap diutus untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Amin. Itu, jadi aku datang segera. Karena Tuhan sudah mau datang. Mari kita semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Banyak suku-suku terabaikan yang belum terjamah oleh firman Tuhan. Mereka membutuhkan keselamatan. Bukan cuma orang kota yang membutuhkan keselamatan. Orang kota sudah berdalih. Sudah banyak berdalih. Tapi orang pedalaman, suku-suku terabaikan, masih membutuhkan. Mereka perlu. Jadi yang sudah siap melayani, jangan cuma melayani di kota besar. Tengoklah mereka. Datanglah, mereka membutuhkan itu. Benar.
buat kunjungan ke sana. Sebulan, beritakan Injil di sana, pasti satu suku bertobat. Amin. Ya. Haleluya. Ya, karena Tuhan segera datang, maka kita harus meningkatkan pelayanan, penginjilan, dan memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Amin. Inilah maknanya aku datang segera. Ya, dalam perayaan Natal kita melihat Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan ajaib. Ya, di dalam pelayanan ini waktunya kita memberitakan kabar baik. Ini waktunya kita memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Memang memenangkan satu jiwa aja susah, tapi satu jiwa bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Betapa berharganya. Jadi gak apa-apa, cuma dapat satu jiwa, gak apa-apa. Yang kita persembahkan bagi Tuhan itu berharga. Daripada engkau bawa emas, perak, dan macam-macam itu, Tuhan bilang itu dari saya. Tapi bawa jiwa, karena Tuhan senang. Ya, puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Bagi yang siap melayani Tuhan, ya, harus memiliki semangat yang luar biasa dan juga pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu penting, ya. Semangat nggak cukup. Banyak orang, anak-anak muda semangat pelayanan, lulus sekolah teologi, lepas di pedalaman, ya. Ya, mereka tidak dibekali dengan pengetahuan bagaimana menghadapi daerah itu, kesulitan-kesulitannya apa. Jadi kalau semangat aja nggak cukup. Harus tahu keadaan di sana dan kita harus menerima dan siap, ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.